teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Udah lama banget gak nge-YouTube. Sekarang aku pengen cerita sedikit. Ini suasananya aku lagi di rumah sakit. Jadi awal bulan itu aku positif COVID. Positif COVID bersama suami aku ya. Dan 4 hari setelah dinyatakan positif COVID, ternyata aku juga positif hamil. Ya, seneng campur sedih sih. Habis itu aku langsung karantina di tempat pemerintah, ya berupa villa kayak gitu. Nanti aku cantumin video tempat aku karantina sama suami aku. Kurang lebih harusnya 14 hari. Tapi karena aku ternyata hamil, jadi aku karantinanya ditambah 3 hari, sekitar berapa? 17 harian. Pas positif COVID itu aku 2 kali tes. Yang pertama pas suami aku positif, aku langsung swab tes dan hasilnya negatif. Setelah dapat hasil, besoknya tiba-tiba aku ada gejala kayak yang batuk, panas, demam, tenggorokan gak enak banget. Aku swab lagi ke rumah sakit, cerita kalau ternyata sekarang ada gejala, dan kondisinya saat itu kita masih satu rumah. Aku sama suami satu rumah, cuman beda tempat. Dia tinggal di ruang tamu, aku tinggal di kamar. Nah, pas tes kedua itu aku ternyata positif. Dikasihkan banyak obat kayak gitu lah. Ternyata pas aku konsumsi obat, tiba-tiba besoknya itu aku ngeflag. Cobalah tes pack. Ternyata tes packnya positif juga. Padahal itu masih jauh ke jadwal period aku. Sampai aku tanya temen aku yang dokter, adik aku, sampai dokter di sini pun nggak percaya kalau aku hamil karena emang masih jauh banget. Pas di masa subur aku tes pack itu ternyata positif, jadi nggak ada yang percaya. Nah, setelah itu kita cek darah. Abis cek darah baru ketahuan dokternya kalau aku ternyata benar positif hamil. Dibawalah ke rumah sakit yang khusus buat orang positif tapi dalam kondisi hamil. Aku dibawa ke sana dulu, suami aku dibawa ke tempat karantina pemerintah. Aku diperiksa segala macam di USG, tapi kok kosong. Oh, mungkin karena baru, mungkin hitungannya baru 9 harian lah kalau hitung dari masa menstruasi itu. Jadi ya udahlah, tunggu nanti cek lagi. Terus aku mual parah itu ternyata COVID juga. Gejalanya itu ada yang mual-mual karena kita itu tinggal di satu villa 2 lantai atas lantai bawah. Partner kita di villa tersebut dia laki-laki, sampai muntah-muntah kayak orang hamil. Aku kan jadi, ini benar hamil nggak ya? Pas gitu cek lagi USG lagi, ternyata kosong. Terus tiba-tiba indera perasa aku hilang, indera pencium aku hilang, suami aku masih mampet. Kita batuknya tuh beda loh. Dia tuh kayak yang dahaknya tuh nempel, kayak yang banyak banget. Tapi kita paksain keluar itu nggak ada, tapi dia tuh kayak nempel banget. Kita cuman dikasih obat batuk, obat flu, sama aku pakai itu inhaler
fix inhaler supaya indera penciuman aku nggak kabur, karena kabur kan, sedangkan suami aku rajin inhaleran, jadi dia indera penciuman sama perasanya aman. Pas indera penciuman sama indera perasa aku udah kabur, aku pinjem inhaler suami aku pakai tuh, dan alhamdulillah udah nggak ada kendala lagi di indera perasa sama penciuman aku. Terus setelah itu aku balik lagi ke namanya Kuban Hospital, rumah sakit buat orang hamil yang positif COVID itu kan. Aku cek lagi tuh USG lagi, dan ternyata masih kosong. Terus kata dokternya, ini kamu baru 4 weeks, nanti deh tunggu 2 minggu lagi baru kamu USG lagi, mungkin karena baru jadi nggak kelihatan. Dan setelah itu aku pulang ke rumah, aku swab kan kemarin, maksudnya pas di Kuban itu aku swab juga kan, dan hasilnya negatif, jadi aku bisa pulang. Sedangkan suami aku karena dia udah lebih dari 14 hari dan gejalanya cuma batuk ringan sedikit, dia minta izin pulang karena harus nemenin saya kan. Nah, untung alhamdulillahnya diizinin karena emang udah nggak ada gejala apa-apa. Jadi kalau di sini tuh aturannya kalau udah lebih dari 14 hari, kalau udah 4 maksimal tuh 14 hari sebenarnya, dan udah nggak ada gejala, itu kita boleh pulang tanpa harus swab terlebih dahulu. Nah, setelah itu kan kita pulang ke rumah. Pas kita mau pulang itu kita dikasih sertifikat kalau kita sudah melakukan karantina selama lebih dari 14 hari. Soalnya kan di sini itu kita punya aplikasi Teras ya. Nanti aku kasih lihat Terasnya. Dan Teras kita itu masih berwarna merah, yang dimana Teras itu menunjukkan bahwa kita positif COVID. Dan kita itu pulang menggunakan taksi, dan biasanya di jalan itu banyak razia polisi, mereka selalu meminta Teras. Jadi sertifikat itu gunanya untuk apabila kita berdua di jalan di razia, karena si Terasnya belum berubah hijau. Kalau hijau itu kan udah negatif kan. Nah, kita bisa menunjukkan si sertifikat bahwa kita sudah melakukan karantina. Soalnya untuk merubah Teras itu lumayan lama ya, nggak cepet juga, karena antri banget. Karena di sini emang lagi kayak yang puncak apa namanya tahap kedua gitu. Perharinya nyampe 450 lebih lah, 450 orang, bukan ribu ya kayak di Indonesia. Nah, setelah itu kita sampai ke rumah kan, ya biasa tiduran biasa, aku mual-mual biasa. Setelah berapa hari mual aku parah banget karena aku juga kan punya asam lambung, yang dimana asam lambung itu kan kalau makan milih-milih ya, ditambah lagi aku lagi hamil, makan juga milih-milih, pengennya tuh masakan Indonesia terus, sedangkan di sini yang jualannya itu jauh banget. Tapi alhamdulillah suami aku beliin, nurutin semuanya. Pas kemarin itu 2 hari yang lalu aku tiba-tiba mengalami kram perut, sakit banget. Malam hari tuh aku tahan-tahan kan, mungkin ini apa namanya, biasa orang hamil itu kan suka penumbuhan janin kayak gitu kan. Ya udah, aku biasa aja udah sampai nggak bisa tidur tuh paginya. Aku pup, emang udah 2 hari ini pup aku tuh hitamnya tuh hitam
hitam kayak lengket gitu. Karena aku pikir abis makan lemonilo kan ada ijo-ijonya, jadi mungkin berubah warnanya. Setelah aku pup terus aku muntah, tiba-tiba aku kayak pingsan. Udah gelap semua, sampai suami aku ada di situ. Dia kejar-kejar, teriak-teriak. Nggak tahu tuh aku berapa menit pingsan. Terus tiba-tiba kebangun dengar suami aku teriak-teriak kejar-kejar. So, kayak ada apa kok kayak gini. Tidaklah, aku ke kamar rebahan. Perut aku kok sakit lagi pas rebahan. Yang kayaknya aku ngomong kan sama suami aku, yang kayaknya kamu janjian deh sama dokter, soalnya di sini kan pasca covid ini kita nggak bisa asal masuk ke rumah sakit, harus buat appointment, buat janji deh sama dokter sekarang. Perasaan aku nggak enak, perut aku sakit banget ya, kata suami aku iya kan. Terus aku masih muntah, yang asam lambung aku naik banget sampai si muntah aku tuh warna kuning. Itu udah naik banget. Suami aku masih kayak masih shock pas ngelihat kondisi aku di kamar mandi itu kan, yang pingsan itu. Dia masih shock. Udah deh, kita telepon ambulan aja biar cepet, kata dia, soalnya takut kenapa di jalan. Terus dia telepon ambulan. Dengan paniknya dia telepon ambulan. Aku kayak masih diem aja. Ini kenapa kayak gitu? Nggak berapa menit kemudian, cepet banget deh pokoknya, ambulan udah ada di depan rumah kita. Terus kita turun kan, lumayan dua lantai. Aku turun, terus pas udah mau nyampe masuk ke mobil ambulan, aku pingsan lagi dong. Gelap, tiba-tiba gelap, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Terus suami aku langsung dia yang teriak-teriak lagi, histeris lagi aku kebangun karena dengar suara suami aku. Terus aku kebangun, masuk ke ambulan, langsung diinfus, nggak ngerti lah apa, aku diem aja, pokoknya perut aku sakit. Kita ke rumah sakit terdekat, rumah sakit pemerintah terdekat. Terus aku diperiksa di USG lagi. Pas di USG biasa itu kayak yang nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja kayak gitu kan. Terus aku bilang aku masih sakit, perut aku masih sakit. Pas gitu aku dipindahin ke tempat USG yang alatnya tuh beda, mungkin kayak yang 3D 4D apalah, aku nggak ngerti, pokoknya beda lah dari alat USG sebelumnya. Nah di situ baru kelihatan ternyata udah pendarahan. Aku kaget, jangan-jangan aku ektopik lagi. Karena 2 tahun yang lalu 2019 itu aku sempat hamil juga kan, dan itu ektopik. Cuman kalau hamil kemarin itu aku nggak operasi, dia keluar sendiri. Pas kemarin di sini setelah kita cek, ternyata dokter bilang ini kamu ektopik lagi, kata dokter. Harus operasi gini katanya. Kemungkinan ovariumnya diambil lah, tuba falo atau si saluran tuba falopia, si saluran tubanya diambil lah. Aku udah nggak ngerti, aku udah bilang terserah, pokoknya lakukan yang terbaik aja, aku udah ngomong gitu kan. Sedangkan suami aku nggak ada, dia di rumah, karena ini kan rumah sakit khusus perempuan untuk ibu hamil, yang dimana kita nggak bisa ditungguin oleh suami, boleh ditungguin sama perempuan lagi, dan itu pun ada jadwalnya. Jadi suami aku nunggu di rumah, terus aku langsung tanda tangan operasi karena nggak bisa nunggu suami aku. Dia perjalanannya lumayan ya, 30 menit. Terus aku langsung dioperasi jam 2 siang
kemarin tanggal 27 Februari jam 2 siang aku dioperasi. Selesai jam 4, perut rasanya sakit banget kayak yang disesar. Aku udah ngeluh ke dokter, aku sakit, aku udah bilang gitu. Ya nanti kita kasih obat. Dan ternyata karena berat badanku nggak nyampe 50 guys, aku nggak bisa dikasih obat dengan dosis yang tinggi. Katanya takut nanti aku overdosis. Jadi dokter lagi masih sabar ya, kita lagi cari cara buat obat buat kamu itu harus bagaimana supaya baik di badan aku juga kan. Terus jam berapa ya, jam 6:30 baru suami aku dateng, karena aku juga sadar jam 4 aku sadar, baru dipindahin ke sini, ke ruangan ini jam 6, pas setengah 6 gitu. Karena di ruangan operasi itu aku masih ngeluh sakit gitu kan. Pas udah nyampe sini, suami aku baru dateng. Dia kayak yang udah panik, udah apa. Cuman aku kan udah gak bisa bercanda, perut aku sakit, gak bisa ngomong. Dokter juga bilang jangan banyak ngomong, soalnya aku kan gak dikasih minum, gak dikasih makan, gak dikasih apa-apa. Katanya biar penyembuhan aku biar cepet juga, mending banyak istirahat aja. Suami aku nungguin di sini. Terus aku ngobrol sama suami aku, gimana, kamu udah ngobrol belum sama dokter? Aku kan udah ngomong gitu kan ke suami aku. Ya kata si dokter itu, si saluran tuba aku dua-duanya udah nggak ada, udah diputus, karena katanya aku itu pendarahan di saluran tuba, dan si janinnya itu katanya udah lumayan membesar, tapi dia itu makan darah apa gimana, pokoknya pendarahan deh kata dokternya, pendarahan di saluran, nggak mau masuk ke rahim, jadi di saluran tuba itu dia pendarahan. Katanya kalau nggak cepet-cepet dibawa ke sini aku bisa-bisa mati. Makanya suami aku langsung udah deh, terserah deh, pokoknya mau gimana aja, yang penting aku sehat dulu. Suami aku ngomong kayak gitu kan. Nah setelah itu ke depannya mungkin dokter nyaranin aku untuk apa ya bahasa kedokterannya, aku lupa apa ya, intinya bayi tabung gitulah. Katanya kamu bisa hamil tapi harus melalui kayak suntik hormon kayak gitu, kayak bayi tabung katanya. Terus suami aku kayak udah deh, nanti dulu deh mikirin itu, yang penting aku sehat dulu. Mungkin dia masih shock gara-gara pas kemarin aku pingsan itu kan. Nah terus ya udah, setelah operasi itu sekarang nih, hari ini aku alhamdulillah udah bisa turun, udah bisa jalan sedikit-sedikit, walaupun ini si bekas lukanya masih nyut. Suami aku kerja karena kemarin itu terakhir dia libur kemarin. Hari ini dia udah mulai masuk kerja. Dan di sini juga aku nggak bisa ditemenin siapa-siapa, jadi udah deh, mending dia kerja daripada dia pusing mikirin aku, mending dia pusing mikirin kerjaan aja, nggak begitu stres banget kan. Dan kemungkinan aku besok pulang dijemput lagi sama suami aku, baru besok mungkin suami aku izin nggak masuk kerja. Nah gitu, buat yang nontonin IG story aku suka posting separoh. Ini jelasnya ada di sini. Minta doanya buat temen-temen ya, apapun itu pokoknya yang terbaik. Allah juga ngasih cobaan ini juga pasti ada hikmah lah di balik cobaan ini. Aku juga nggak pengen berburuk sangka sama Allah, karena pasti kedepannya akan lebih baik, lebih indah. Mungkin juga aku mungkin juga aku kurang ngasih perhatian full buat suami aku, makanya sekarang kita harus berdua dulu. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Dadah.
Terus kamar mandi. Thank you. Ya, jalan-jalan, naik mobil murah. Ada